Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Salvia, Widaiswara Aldi Madya pada Pusat Bank KMP LAN. Kali ini saya akan memaparkan tentang pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan ASN yang dilaksanakan oleh Pusat Bank KMP LAN, khususnya dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Terkait penjaminan mutu pelatihan ASN, maka Pusat Bank KMP LAN memiliki kewenangan untuk melaksanakan hal tersebut. Hal ini dijamin oleh dasar hukum, yaitu Peraturan LAN Nomor 2 Tahun 2021 tentang penjaminan mutu pelatihan ASN. Di samping itu, Permenpan RB Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widaiswara, di situ juga telah menegaskan bahwa salah satu tugas pokok dari Widaiswara adalah melaksanakan penjaminan mutu pelatihan ASN. Kemudian, Pusat Bank KMP LAN pada tahun 2022 telah mendapatkan akreditasi lembaga pelatihan bintang 2. Selama itu, Pusat Bank KMP LAN juga telah melaksanakan penjaminan mutu, baik untuk kegiatan internal maupun kegiatan pelatihan eksternal. Untuk PKN 2, PKA, PKP, Platsar, dan di tahun ini telah ditambah lagi dengan penjaminan mutu untuk pelaksanaan orientasi P3K. Adapun untuk database alumni dari pelaksanaan kegiatan pelatihan ASN kami, Bapak Ibu boleh mengakses manajemen database alumni kami di link yang tertera di dalam slide ini ataupun dengan mengakses scan code yang ada di dalam display ini. Nah, sebagai gambaran untuk penjaminan mutu yang kami laksanakan sepanjang 2019 sampai 2023, khususnya untuk para peserta pelatihan kami, maka di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa peserta pelatihan kami itu berasal dari seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya dari KTI saja, tetapi dari Sabang sampai Merauke. Walaupun kita juga bisa melihat dari sini bahwa sebagian besar peserta kami itu memang berasal dari kawasan timur Indonesia. Secara keseluruhan, untuk penjaminan mutu yang kami laksanakan bagi kegiatan internal Pusat Bank KMP LAN, itu telah menghasilkan alumnus sebanyak 2.526 orang yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk penjaminan mutu yang kami laksanakan, itu dilaksanakan tidak hanya pada saat pelatihan berlangsung, tetapi juga pasca pelatihan tersebut. Untuk pasca pelatihan, maka penjaminan mutu dilaksanakan dan difokuskan pada keberlanjutan dari pelaksanaan aktualisasi peserta pelatihan. Seperti kita ketahui, produk aktualisasi peserta pelatihan itu berupa proyek perubahan bagi PKN tingkat 2, aksi perubahan bagi PKA dan PKP, serta aktualisasi bagi Latsar CPNS. Dari penjaminan mutu yang kami lakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasinya, itu didapatkan bahwa dari sekian banyak aktualisasi yang dilaksanakan, maka 84,5% dari aktualisasi tersebut masih berlanjut dan sisanya sekitar 15,6% tidak dapat berlanjut dengan beberapa pertimbangan. Nah, faktor pendukung keberlanjutan dari aksi perubahan, proyek perubahan, maupun aktualisasi yang dilaksanakan oleh alumnus peserta pelatihan kami, itu paling tidak ada 4 faktor pendukungnya. Yang pertama adalah dukungan dari pimpinan. Pimpinan yang dimaksud di sini tidak hanya atasan atau mentor dari alumnus pelatihan tersebut, tetapi juga para pengambil kebijakan lainnya. Kemudian faktor pendukung yang kedua adalah dukungan dari stakeholder, khususnya dari stakeholder eksternal
instansi dari peserta tersebut yang terkait dengan pelaksanaan aktualisasi peserta. Yang ketiga adalah dukungan anggaran. Anggaran di sini bisa saja anggaran dari internal instansi peserta maupun juga anggaran-anggaran dari eksternal lainnya. Faktor pendukung yang lain adalah support dari tim kerja, support dari dukungan sarana prasarana yang dimiliki, dan juga kondisi lingkungan kerja, baik lingkungan kerja internal maupun lingkungan kerja eksternal dari alumnus kami. Nah, untuk menjaga kualitas dari produk aktualisasi peserta, maka penjaminan mutu tidak hanya dilaksanakan bagi keberlanjutan dari produk aktualisasi itu sendiri, tetapi juga melihat kepada dampak positif atau kebermanfaatan dari aktualisasi terhadap percepatan atau dukungan percepatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Nah, dampak dari aktualisasi terhadap reformasi birokrasi, khususnya yang terkait dengan RB tematik, dapat kita lihat hasilnya bahwa untuk pengentasan kemiskinan itu bisa berdampak kepada 74,58%. Sedangkan dampak aktualisasi terhadap percepatan digitalisasi pemerintahan itu berkisar 90,68%. Kemudian dampaknya bagi peningkatan investasi, khususnya investasi di daerah, berkisar 72,03%, dan yang paling tinggi adalah yang terkait dengan percepatan program nasional dan juga program prioritas aktual Presiden, yaitu sebanyak 97,46%. Nah, untuk menjaga kualitas keberlanjutan dari produk aktualisasi peserta ini memang didukung oleh tim penjaminan mutu pelatihan. Nah, untuk tim penjaminan mutu pelatihan khususnya pelatihan internal di Pusat Bangka MP, itu terdapat dua jenis tim penjaminan mutu pelatihan. Yang pertama adalah tim penjaminan mutu eksternal, di mana tim ini berasal dari lembaga-lembaga pelatihan yang menjadi mitra kerja dari Pusat Bank KMP LAN selama ini, baik dari provinsi maupun dari kementerian lembaga. Kemudian, dukungan yang terbanyak itu diperoleh dari tim penjaminan mutu pelatihan internal Pusat Bank KMP LAN sendiri, yaitu yang terdiri dari JFT, Bidai Suara, dan juga dari JFT Analis Kebijakan. Selain dari tim penjaminan mutu tadi, maka Pusat Bank KMP LAN juga diperkuat oleh tim asesor yang sudah terakreditasi oleh BNSP. Sampai saat ini, Pusat Bank KMP LAN telah memiliki 3 asesor untuk lembaga pelatihan dengan akreditasi dari BNSP. Demikian presentasi mengenai pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan ASN yang dilaksanakan oleh Pusat Bank KMP LAN khususnya untuk kegiatan internal pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat Bank KMP LAN. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.